Seperti biasa, karena spoiler episode 166 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Sebelumnya, kelompok Xiao Yan langsung mengambil kesempatan setelah menumbangkan binatang buas paling besar untuk terbang ke udara di luarnya dan tubuh mereka mendarat di tanah. Namun, Xiao Yan langsung tertegun saat menemukan bahwa tidak ada binatang buas yang menerkam dalam jarak 30 meter. Mereka tidak berani menyerang dengan alasan yang tidak diketahui. Apakah kita sudah berhasil menerobos? Kelompok Xiao Yan terkejut ketika mereka melihat binatang buas yang mengaum, tapi tidak berani mendekat. Kemudian Xiao Yan berbalik dan melihat ke depan. Sebuah pohon kuno hijau besar berdiri sendiri di dataran seluas 3 km. Apakah ini pohon kuno Bodhisattva yang legendaris? Xiao Yan menekan panas api di dalam hatinya. Kemudian matanya sejenak menyapu. Para anggota klan Hun sepertinya sudah ada di sana. Kita harus cepat-cepat. Xiao Yan melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas menuju pohon kuno di kejauhan. Sun Er dan yang lainnya di belakang segera mengikutinya. Dalam waktu 10 menit, mereka sudah berada 300 meter dari pohon kuno Bodhisattva. Pada saat yang sama, sekelompok orang tiba-tiba muncul di garis pandang mereka. Itu adalah kelompok Hun Yu yang sedang menunggu yang lain? Hati-hati. Xiao Yan dengan lembut memperingatkan sebelum kecepatannya melambat secara bertahap. Setelah itu, dia perlahan mendarat di belakang Hun Yu. Kelompok Xiao Yan baru saja tiba. Suara angin bergegas mengikuti di belakang mereka. Suku Iblis Fonik Surgawi dan beberapa kelompok lainnya bergegas. Hei, sangat sulit untuk datang ke sini. Mengapa semua orang berhenti? Jiu Feng perlahan berjalan ke depan dan sedikit tertawa. Xiao Yan melirik Jiu Feng tetapi tidak berbicara. Di sisi lain, Hun Yu, yang berada di depan mereka, berbalik. Keningnya tampak santai saat dia tertawa. Semua orang akhirnya di sini. Karena tujuan setiap orang adalah pohon kuno Bodhisattva, aku tentu saja menunggu kalian semua. Karena hal yang paling sulit dihadapi bukanlah menerobos kerumunan binatang, tapi pohon ini. Oh, hati semua orang bergetar ketika mereka mendengar kata-kata Hun Yu. Ada catatan di sebuah gulungan di dalam klan Hun kami bahwa leluhur pernah datang ke sini dan menghilang. Sangat mungkin dia jatuh ke tangan pohon kuno Bodhisattva. Selain itu, kekuatan leluhur ini adalah seorang Ban Sheng. Hun Yu tertawa setelah menjelaskan. Ban Sheng? Ekspresi kelompok Xiao Yan berubah sedikit. Alasanmu menunggu di sini adalah karena kamu tidak ingin pergi ke sana sendirian kan? Hun Yu tersenyum tetapi tidak menyangkal. Dia memutar tubuhnya dan perlahan berjalan menuju pohon kuno Bodhisattva. Karena semua orang telah tiba, semuanya akan dapat melihat misteri pohon kuno Bodhisattva ini. Hati-hati. Mata Xiao Yan menyapu punggung Hun Yu dan pohon kuno Bodhisattva sebelum mengangkat kakinya untuk mengikuti. Semua orang mengangguk. Setelah itu, mereka mengikuti Xiao Yan. Douci dengan tenang mulai beredar di sekitar tubuhnya. Jiu Feng dan beberapa kelompok lainnya di belakang Xiao Yan ragu sejenak sebelum memilih untuk mengikuti. Tuan muda Xiao Yan, ada yang tidak beres dengan pohon kuno Bodhisattva ini. Udara jernih yang tampaknya dipenuhi kehidupan, menyembunyikan racun yang agak gelap dan dingin. Itu dipenuhi dengan banyak emosi negatif yang mirip dengan manusia. Qing Lin tiba-tiba berbicara dengan wajah serius. Langkah kaki Xiao Yan sesaat berhenti ketika mendengar kata-kata Qing Lin. Dia memiliki mata ular hijau giok 3 pola. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak meragukan kata-katanya. Sementara was-was melonjak di dalam hati Xiao Yan, kelompok Hun Yu di depan juga tiba-tiba berhenti. Mereka berdiri cukup dekat dengan pohon kuno Bodhisattva yang besar. Cabang-cabangnya berukuran 300 meter dengan gumpalan cahaya terang di dekat bagian tengah. Gumpalan cahaya ini tampak seperti jantung energi berukuran 3 meter. Hati Bodhisattva? Banyak mata tertuju pada gumpalan cahaya yang tersembunyi di balik tubuh pohon besar Bodhisattva. Setelah kata-kata hati Bodhisattva dipancarkan dari mulut beberapa orang, pohon kuno Bodhisattva, yang telah berdiri dengan tenang, tiba-tiba mengeluarkan suara benturan. Cabang-cabang pohon saling melilit sebelum diturunkan dan perlahan terbelah saat menyentuh tanah. Detik berikutnya, 5 sosok tanpa ekspresi perlahan muncul melangkah maju. Tekanan yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari mereka. Ban Sheng. Wajah semua orang yang hadir menjadi jelek ketika merasakan tekanan dari 5 sosok yang muncul. 5 Ban Sheng. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat matanya menyapu ke-5 sosok. Jiwa mereka juga tidak hadir. Mereka hanyalah boneka. Sun Er dengan lembut saat dia menyimpulkan.
Wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. 5 Bansheng ini telah diubah menjadi boneka oleh pohon kuno Bodhisattva. Di seluruh benua, siapa yang memiliki kekuatan menakutkan untuk melakukan ini? Ekspresi Hun Yu bahkan menjadi jelek. Itu karena dia mengenal salah satu di antara 5 sosok. Matanya tertuju pada Bansheng berjubah hitam kurus. Bukankah ini leluhur Bansheng kami yang telah menghilang bersama pohon kuno Bodhisattva dalam catatan lama klan? Xiao Yan sejenak mengerutkan kening. Matanya melirik gugus cahaya yang dipancarkan dari pohon kuno Bodhisattva. Dia benar-benar tidak akan menyerah begitu saja. Kita harus dapat bertahan melawan satu Bansheng jika kelompok kita bergandengan tangan. Mata Xiao Yan melirik barisan di sampingnya. Sun Er berada di puncak Douzun 8 perubahan. Sementara Gu Qingyang, puncak Douzun 6 perubahan. Menambahkan dirinya, yang kekuatannya sebanding 7 perubahan. Serta Cailin, dokter peri kecil, Yun Yun, Qing Cheng, Gu Hua, Gu Li, dan sisanya harus mampu melawan satu Bansheng. Namun, ada 5 Bansheng di sini. Semuanya. Adakah orang yang ingin menyerah sekarang dan pergi? Xiao Yan merenung sejenak sebelum menoleh dan bertanya pada semua orang. Semua orang yang hadir merajut alisnya. Akhirnya, mereka menggelengkan kepala. Karena tidak ada yang ingin mundur, kita hanya dapat mencoba dan terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Pihak kita memiliki 7 kelompok. Kelompokku akan memblokir 1 Bansheng. 4 lainnya akan didistribusikan di antara kalian semua. Apa yang kalian katakan? Xiao Yan bertanya dengan serius. Kami dapat memblokir salah satunya. Hun Yu melirik Xiao Yan, tetapi dia tidak menimbulkan masalah apapun saat ini. Serahkan salah satunya kepada kami. Jiu Feng ragu sejenak sebelum mengambil 1. 2 Bansheng tersisa akan diserahkan ke 4 kelompok lainnya. Apa yang kalian katakan? Mata Xiao Yan melonjak di antara 4 kelompok yang tersisa. Ya, orang-orang dalam 4 kelompok saling memandang. Setelah itu, mereka melihat tempat di mana hati Bodhisattva sebelum mengangguk dengan keras. Karena tidak ada yang keberatan. Ayo serang, Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas sebelum mengambil 3 langkah ke depan. Dou Qi bersiul dari dalam tubuhnya ke segala arah. Kelima mata kosong seperti patung tiba-tiba terbuka saat Xiao Yan mengambil langkah 3 ke depan. Satu dari mereka melangkah maju dengan cara kaku dan muncul di depan Xiao Yan. Tapak tangannya langsung menghantam ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Namun, pilar lahar yang sangat besar melesat keluar dari tanah dan dengan keras menabrak boneka. Tapi, itu hanya menyebabkan boneka Bansheng bergetar. Saat tapak angin ganas boneka sekali lagi akan membanting ke arah Xiao Yan. Lebih dari selusin pilar Dou Qi bersiul dari belakang Xiao Yan dan menyerang tapak angin boneka sampai hancur. Serang! Sementara kelompok Xiao Yan mulai bertukar pukulan dengan boneka Bansheng, kelompok Hun Yu juga mulai bergerak dan mengepung boneka Bansheng dari klan Hun. Leluhur, kami akan membantu membebaskanmu dari rasa sakitmu. Hun Yu berbicara lemah sambil melihat boneka. Setelah itu, dia maju ke depan. Ada lebih dari 10 ahli Hall of Soul yang sangat kuat dengan cepat mengikuti di belakangnya. Dou Qi megah mulai mengganggu boneka Bansheng. Kelompok Jiu Feng dan lainnya juga mulai bertindak setelah kelompok Xiao Yan dan Hun Yu menyerang. Mereka melepaskan Dou Qi di dalam tubuh mereka sampai batasnya. Setelah itu, mereka dengan liar menyerang ke depan dan melingkari 3 boneka Bansheng yang tersisa. Dalam sekejap, Dou Qi yang menakutkan tersebar di dataran luas ini. Itu seperti angin kencang yang menghancurkan sekitarnya. Dalam pertarungan kelompok Xiao Yan, sebuah suara ledakan terdengar saat Gu Hua dan Gu Xing bergegas turun dari udara saat Dou Qi meletus dari kedua telapak tangan mereka dan dengan keras menabrak punggung boneka Bansheng. Namun, serangan mereka tampak seperti batu yang tenggelam di lautan ketika mendarat pada boneka. Tubuh mereka langsung bergetar saat menerima serangan balik boneka, melonjak ke tubuh mereka. Pertahanan pada Gu Hua dan Gu Xing langsung hancur. Tubuh mereka terbang kembali sebelum mereka dengan cepat diterima oleh beberapa tetua sekte bunga. Kedua pihak telah saling bertukar pukulan selama 20 menit sejak mereka mulai bertarung. Di sisi sekte bunga, para tetua langsung kehilangan kekuatan bertarung mereka saat baru saja melakukan kontak dengan beberapa angin kuat dari boneka. Untungnya, Xiao Yan, Gu Qingyang, Sun Er, dan pilar kekuatan utama lainnya sangat kuat. Oleh karena itu, mereka dapat menahannya. Serang kepalanya! Xiao Yan berteriak keras. Boneka ini tanpa kehidupan. Selain meledakkan kepalanya, pada dasarnya tidak mungkin untuk menghentikan boneka.
tubuh kaca King Kong. Tinju Oktan. Tubuh Xiao Yan langsung menjadi emas raksasa. Tinjunya, yang seperti logam, berayun ke arah kepala boneka. Sebuah ledakan terdengar saat tinju Xiao Yan menghantam kepala boneka sampai beberapa retakan terbentuk, tetapi tidak ada darah segar yang mengalir dari retakan. Di sisi lain, tangan kaku boneka langsung menabrak bahu Xiao Yan setelah dia menghantam kepalanya. Tubuh Xiao Yan terhuyung lebih dari selusin langkah mundur. Bagian dari bahunya bahkan telah penyok. Jika dia tidak mempunyai kain kaisar serangga kuno serta armor naga Phoenix kuno yang melindunginya, darah akan mengalir dari bahunya. Jari pembunuh agung, Sun Er dan Gu Qingyang menyerang bersama. Pada saat yang sama, Gu Hua dan Gu Xing juga melepaskan teknik yang sama. 4 jari energi agak redup dengan cepat muncul. Pada saat yang sama, petir warna-warni tampak berkumpul di langit sebelum menyerang boneka Ban Sheng. Suara ledakan keras terdengar ketika serangan semua orang secara bersamaan mendarat di kepala boneka Ban Sheng. Itu membuat tubuh boneka Ban Sheng tiba-tiba bergetar. Sementara kepalanya, di mana banyak garis retak muncul karena serangan Xiao Yan sebelumnya, akhirnya meledak. Setelah kepala Ban Sheng meledak, tubuhnya perlahan-lahan menjadi lebih tua sebelum akhirnya berubah menjadi debu yang tersebar. Tubuh emas raksasa Xiao Yan dengan cepat menyusut sebelum kembali ke bentuk aslinya. Dia menghapus keringat dingin di dahinya sambil melirik situasi ke sisinya. Dengan pengecualian Xiao Yan dan Sun Er, semua orang telah menderita beberapa luka. Benda ini terlalu sulit untuk ditangani. Semuanya, silahkan istirahat untuk sementara. Aku akan berjaga-jaga. Kemudian, Xiao Yan menjentikan jarinya. Banyak pil obat keluar dari cincin penyimpanannya dan berhenti di depan semua orang sebelum memasuki mulut mereka. Kakak Xiao Yan, apakah kita perlu campur tangan? Sun Er berjalan ke sisi Xiao Yan saat dia bertanya. Itu tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga diri kita sendiri. Mata Xiao Yan berkedip saat dia menggelengkan kepalanya. Ini bukan waktunya untuk menunjukkan kebaikan. Semua orang ini adalah pesaing. Sebuah ledakan terdengar ketika Xiao Yan dan Sun Er baru saja berbincang. Suara dalam dan teredam tiba-tiba terpancar dari kejauhan. Hun Yu yang tanpa ekspresi, akhirnya menghancurkan kepala leluhurnya dengan sebuah pukulan. Setelah kelompok Hun Yu menyelesaikan boneka, mereka dengan cepat duduk dan memulihkan douchi mereka. Sekitar 10 menit setelah kelompok Hun Yu menang, pertempuran suku iblis Phoenix Surgawi juga berakhir. Bajingan! Ekspresi Jiu Feng sangat suram saat dia dengan kejam menendang mayat boneka. Mereka telah mengorbankan 3 tetua Douzun untuk menyelesaikan hal ini. 3 kelompok telah menyelesaikan boneka Ban Sheng mereka. Namun tidak satu pun dari mereka pergi untuk membantu 2 sisa pertempuran lainnya. Suara ledakan terdengar lagi setelah boneka Ban Sheng terakhir berubah menjadi debu. Kelompok Xiao Yan, yang telah beristirahat untuk jangka waktu tertentu, akhirnya perlahan membuka mata mereka. Mata Xiao Yan bergeser ke arah pohon kuno saat dia berkata, situasi selanjutnya pasti akan jauh lebih berbahaya. Oleh karena itu, aku menyarankan mereka yang kekuatannya belum mencapai Douzun bintang 6 tetap di sini. Semua orang ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Kepala sekte, dalam hal ini, kami akan menemani Yanran dan tetap di sini. Kamu harus menemani pemimpin Pavilion Junior. Beberapa tetua sekte bunga saling memandang dan berbicara. Kalau begitu, kalian harus hati-hati. Yun Yun ragu sejenak sebelum mengangguk. Xiao Yan juga mengangguk. Setelah itu, matanya mendarat di tubuh besar pohon kuno. Ayo pergi. Kemudian, dia perlahan berjalan ke arah pohon kuno. Di belakangnya, kelompok Sun Er, yang telah menunggu, mengikutinya dengan wajah serius. Kita juga harus bergerak. Kelompok Hun Yu dan Jiu Feng tidak bisa diam setelah melihat kelompok Xiao Yan mulai mendekati pohon. Mereka juga melambaikan tangan mereka dan memimpin untuk mendekat ke pohon kuno Bodhisattva. Saat semua orang mencapai bagian bawah pohon kuno Bodhisattva, cahaya terang tiba-tiba meletus dan berubah menjadi pilar terang yang melilit kelompok Xiao Yan. Adegan yang tiba-tiba membuat hati semua orang melompat. Mereka baru saja akan melepaskan douchi. Namun mereka terkejut menemukan bahwa douchi di dalam tubuh mereka telah menghilang. Pilar cahaya dengan cepat menyusut dan kekuatan hisap menarik semua orang sebelum akhirnya menghilang.